Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan pada kali ini saya sedang mengikuti race 5 jalur dalam event Road to Tamiya Asia Challenge Go to Philippines seri yang kedua. Di race kali ini terdapat beberapa rintangan khas, yaitu vertical lane changer, rocking straight, jump section yang didahului oleh bank, dan juga terdapat digital curve. Ya, hari ini saya bersama teman lama saya ini, Agung. Masih pusing sama mesinnya, udah lama nggak main dia. Pakai mesin apa ini? Kita lihat dulu. Masih HDP. Masih HDP. Masih HDP, masih MA. Ini pejuang tangguh MA ini. Ingat-ingat mukanya nih ya. Mau merakit MS nggak sanggup tangannya. MA ya. Bodinya mana bodinya? Winning Bird. Mantap. Mobil yang saya gunakan untuk race kali ini adalah MS Freaky dengan menggunakan front lantern, kemudian pada bumper sisi depan menggunakan pivot, dan sisi belakang menggunakan cancer damper disertai dengan anchor bumper. Saat race dimulai, saya merasa mobil saya berjalan terlalu pelan. Meskipun saat ini saya menggunakan motor Hyper Dash Pro dan kebanyakan racer lain menggunakan Mach Dash Pro. Akan tetapi saya ngerasa mobil saya tuh berjalan terlalu lambat. Saya tertinggal sangat jauh dengan mobil di posisi pertama. Mungkin berikutnya saya harus menggantinya dengan Mach Dash Pro. Dengan Mach Dash Pro pun mobilnya tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Kemudian tiba-tiba sama halnya dengan race sebelumnya, mobil saya berlari dengan sangat pelan. Ini benar-benar nggak wajar. Sepertinya sih ada masalah nih di mobil saya. Bi, lihat sini dulu, Bi. Mantap jiwa. Yo, mamen. Dia juga datang. Oke, jadi race-nya sudah selesai dan saya cuma bisa bilang kalau race tadi tuh parah banget penampilan mobil saya. Parah sampai separah-parahnya deh, jelek banget. Jadi pertama-tama itu saya pakai Hyper Dash Pro dan itu tuh jalannya lamban banget.
Terus saya pikir, oke, karena saya pakai HyperDash Pro, saya ganti deh pakai MagDash Pro, mungkin bisa lebih kenceng. Saya udah pede banget tuh nuruninnya. Tahu-tahu pas diturunin tetap aja pelan banget. Sangat-sangat pelan. Nah, saya tuh sampai bingung, apa sih salahnya gitu. Saya sampai cek transmisi saya, gearnya, rem, anchornya, pivotnya, semua saya cari penyebabnya lah istilahnya. Dan saya tuh nggak nemuin kelainan. Saya cek pakai baterai saya, suara mesinnya tuh juga halus kok, nggak ada masalah sama sekali. Belakangan baru saya tahu nih ada permasalahan di baterai yang disediakan oleh penyelenggara. Jadi untuk mengikuti race 5 jalur tersebut, kita diwajibkan membeli baterai Fujitsu Alkaline yang tipenya seperti ini. Jadi saya tuh tadi beli 5 set. Kemudian ternyata temen-temen racer yang lain tuh bilang ada kode pembedanya di antara baterai yang dibeli. Saya sih pertama nggak ngerti sama sekali ya soal begituan. Saya pikir ya selama ini main pakai baterai Fujitsu ini juga bisa kenceng-kenceng aja kok. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tuh ada semacam kode expiry date kali ya, kadaluarsa. Jadi di sini ada yang 2026 dan di sini ada yang 2027. Nah, saya tuh dapat info bahwa setiap baterai yang pakai 2026 itu performanya parah banget, udah kayak baterai rusak dan jalannya bakal pelan banget mobilnya. Saya sih awalnya nggak percaya, ragu banget sih, masa sampai segitunya sih ya. Terus saya cek deh baterai saya satu-satu. Saya beli total 5 set baterai. Terus 4 set itu semua-muanya kodenya 2026 dan itu yang saya pakai dari race-race awal sampai ke bagian akhir. Terus akhirnya sampailah ke set terakhir yaitu kode 2027. Saya coba pasang di mobil dan akhirnya emang berasa kenceng mobilnya. Jadi tuh saya kaget banget ya, kok bisa sampai sebegitunya ya. Saya jujur aja nggak pernah percaya sama hal-hal seperti itu. Tapi saya coba konfirmasi kan ke racer-racer lain dan ternyata hal yang saya temukan juga sama. Bukan cuma 1 atau 2, tapi banyak. Mereka itu bilang semua yang pakai kode 2026 itu memang lambat semua. Saya sampai konfirmasi ke racer yang nggak saya kenal pun mereka mau ngomong hal yang sama. Terus kalau udah pakai 2027 ya bagus. Nah, jadi teman-teman yang sudah membeli baterai ini duluan, yang mendapatkan kadaluarsa 2027 itu mobilnya kenceng-kenceng. Tapi kalau yang pakai 2026 katanya sih ya semuanya pelan. Saya juga nggak ngecekin satu-satu sih, cuman itu yang saya alami. Dan beberapa teman sekumpulan saya juga mengalami hal yang persis sama. Jadi ya gimana, saya juga bingung sih. Saya juga nggak bisa nyalahin panitia atau apa. Cuman mungkin untuk kedepannya soal baterai juga bisa diperhatikan kualitas dari stok baterai yang dimiliki oleh penyelenggara. Jadi saya kan baru pakai setting roller seperti ini nih, pendek gitu kan antara roller 13 yang atas sama double aluminium roller yang di bawah. Nah, kalau kalian lihat di beberapa race saya itu setiap masuk gigi curve dalam kecepatan tinggi mobilnya tuh mental. Saya sampai kebingungan soalnya selama ini tuh menghadapi rocking straight kah ataupun digital curve mobil ini tuh nggak pernah ada masalah. Apalagi udah pakai anchor belakang, depan udah pakai pivot. Saya tuh sampai kebingungan, sampai saya gonta-ganti karetnya pun hasilnya masih sama aja. Dan setelah saya diinfoin sama teman saya, kemungkinan karena ukuran roller yang atas ini lebih besar daripada yang bawah. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Untuk roller yang atas, roller 13 mili ini, ukurannya itu adalah 12,7 mm. Oke, kelihatan ya, 12,7 mm. Sedangkan untuk roller double aluminium yang sisi bawah ukurannya hanya 12,5 mm. Jadi bisa kita simpulkan bahwa roller atas ini akan mengenai trek duluan ketimbang roller yang bawah. Nah, penjelasan teman saya sih gini, saat kita masuk digital curve, roller atas ini kena duluan. Terus karena tumbukannya itu keras, bagian atasnya jadi meliuk ke atas seperti ini nih. Karena kan roller atasnya lebih besar dibanding yang bawah. Roller atasnya kena, jadinya bumper atasnya bikin sudut ke atas kayak gini. Makanya mobil saya setiap masuk digital curve mental seperti itu. Ya, saya sendiri sih juga baru kali ini mengalami hal ini ya. Itu pun masih dugaan aja sifatnya. Atau penyebab lainnya kalau bukan dari roller yang di atas ini, bisa jadi karena unit pivotnya sendiri. Jadi unit pivot ini kan sudah sering banget saya pakai. Cuman saya jarang melakukan maintenance pada unit pivot bumper ini. Terus karena waktu ngebuat pivot ini saya kan menggunakan eyelet di dalamnya.
Ada kemungkinan eyeletnya juga udah rusak sehingga pergerakan pivotnya itu juga udah nggak bener. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, kemudian klik like bila kalian suka dengan video ini, klik dislike aja bila nggak suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.